بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد. Kita lanjutkan kajian kita masuk hadis ke 169. Allah Ta'ala berfirman, A'udzu billahi as-sami'il alim minasyaitonir rajim. Innama ya'murukum bis-su'i wal fahsya' wa an taqulu 'ala Allahi ma la ta'lamun. Sesungguhnya setan itu memerintahkan kalian dengan keburukan, itu maksiat. Ya. Sebagian ulama mengatakan yang dimaksud dengan su di sini dosa-dosa kecil. Wal fahsya, dan yang dimaksud dengan al fahsya di sini dosa-dosa besar. Jadi sesungguhnya setan itu memerintahkan kalian kepada dosa kecil dan dosa besar. Wa antaqulu 'ala Allah ma la ta'lamun, dan menyuruh kalian berkata atas Allah apa yang kalian tidak ketahui. Maka di sini Allah Subhanahu wa taala memberitahu kepada kita bahwa yang namanya setan, apa itu setan dan siapa itu setan? Setan itu kullu man tamarrada minal jin awil ins awil hayawan. Itu setiap yang durhaka, baik dari kalangan jin ataupun manusia ataupun hewan, itu namanya apa? Syaitan. Iya. Jadi setiap yang durhaka itu disebut syaitan. Setiap yang menentang Allah dan Rasulnya dan menghalang-halangi manusia dari jalan Allah, maka bisa disebut oleh syaitan. Disebut syaitan baik dia itu jin, manusia ataupun bahkan hewan. Namun seringkali dimutlakan untuk para jin yang durhaka. Maka di sini Allah mengatakan bahwa setan itu pasti menyuruhnya kepada 3 perkara tadi. Ya. Dari ayat ini kata Syekh Utsaimin kita ambil beberapa faidah. Min fawaidil ayah, di antara faidah ayat ini, anna li syaitani iradah wa amran. Setan tuh punya keinginan dan perintah. Iya, dan setan tuh keinginannya selalu kepada keburukan dan selalu memerintahkannya kepada keburukan. Berarti konsekuensinya apa? Kalau kita tahu bahwa setan itu selalu menyuruh kepada keburukan, maka kewajiban kita menjadikan setan sebagai musuh kita. Jangan dijadiin teman. Ya, bagaimana kita hendak menjadikan teman yang terus menyuruh kita kepada keburukan dan maksiat? Pasti kita akan binasa. Wa minha, faidah selanjutnya, anal insan idza waqa'a fi qalbi hammun bisayyi'ah awil fahishah falya'lam annaha min awamiri syaitan. Bahwa seseorang ketika ada di hatinya keinginan, niat ingin berbuat dosa, berbuat maksiat, ya, ada keinginan di situ, maka hendaklah ia sadar bahwa itu termasuk perintah setan. Ya, perintah-perintah setan itu terkadang adanya keinginan-keinginan kita berbuat maksiat. Keinginan-keinginan apa, perintah-perintah setan itu terkadang berupa was-was yang ada di hati kita, supaya kita ragu kepada Allah, ragu kepada agama Islam, ragu kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nah, itu semua adalah perintah-perintah setan. Jangan kita taati. Ya. Maka segera kita berlindung kepada Allah. Sebagaimana Allah berfirman dalam surat Fussilat ayat 36, "Wa imma yanzaghannaka minasyaitani nazghun fasta'idz billah. Innahu huwas sami'ul alim." Dan apabila kamu terkena godaan dan gangguan setan,
Maka minta tolonglah, minta perlindunganlah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Kenapa untuk melawan setan jin ini ya sulit? Kita nggak bisa melawan, masalahnya dia makhluk gaib. Dia bisa melihat kita nggak bisa ngelihat dia. Makanya tidak ada ayat yang mengatakan lawan setan, berantem gitu. Tidak ada. Yang ada perintah berlindung kepada Allah. Karena sulit untuk melawan yang gaib itu sulit, Pak. Maka tentu berlindung kepada Allah yang maha gaib dan lebih gaib lagi. Ya, Allah yang mampu melindungi kita dari godaan syaitan. Wa minha, faedah yang selanjutnya, yang ketiga, annal qawla 'ala Allah bila ilmin min awamir syaitan. Bahwa berkata tanpa ilmu pun termasuk perintah setan. Ya, ketika antum misalnya sok tahu menjawab pertanyaan, sementara antum belum menguasai ilmu. Kemudian ketika antum berani menjawab padahal kita keilmuannya masih sangat dangkal, itu sebetulnya perintah syaitan. Kadang kita ingin dengan menjawab akan kelihatan saya punya ilmu dan yang lainnya. Ini bahaya. Apalagi menjawab pertanyaan itu termasuk fatwa kata para ulama. Dan fatwa itu membutuhkan keilmuan yang dalam. Kita harus mempelajari dulu pertanyaan-pertanyaan yang masuk tersebut. Ya. Tidak boleh sembarangan seenaknya jawab. Itu termasuk perintah-perintah syaitan. Ya. Maka hati-hati. Jangan sampai berbicara dalam agama ini sebatas dengan apa? Akal pikiran, pendapat pribadi. Kadang ada penuntut ilmu yang baru belajar berani berkata apa? Menurut pendapat saya. Nah, ini termasuk perintah syaitan. Belum apa-apa, ilmu belum matang, ya. Tapi istilahnya kayak apa ya? Dikarbit, Pak. Matang sebelum waktunya. Dan memang itu termasuk salah satu godaan syaitan supaya kita berani berkata atas Allah dengan tanpa ilmu, tanpa kita sadari. Ya. Kemudian kata beliau, wal qaul 'ala Allah Subhanahu wa ta'ala, berkata atas Allah itu ada 3 macam. Yang pertama, an yaqula 'ala Allah ma ya'lam, anna Allah qalahu. Berkata atas Allah dengan keilmuan, dia tahu dengan ilmunya bahwa memang Allah sudah menyampaikan demikian. Ada dalilnya dari Allah dan Rasulnya. Dan ada pemahaman para sahabat dan para salafus saleh tentang itu. Fahada jaiz, ini boleh, nggak apa-apa. Kalau kita memang betul-betul sudah punya ilmunya, kita sudah mengkajinya, sudah memperdalaminya, maka pada waktu itu boleh, silahkan. Ya. Yang kedua, an yaqula 'ala Allah ma ya'lam anna Allah qala khilafah. Berkata atas Allah dan dia tahu yang dia sampaikan itu tidak sesuai dengan yang disampaikan oleh Allah dan Rasulnya. Tahu yang ia sampaikan ini salah. Tapi masalahnya demi mendapatkan apa? Kedudukan atau demi mendapatkan apa? Dunia, fulus dan yang lainnya. Maka ini ya akal Islam dosa besar. Ya. Yang ketiga, an yaqula 'ala Allah ma la ya'lam. Berkata atas Allah dalam perkara yang dia tidak ada ilmunya sama sekali. Dia belum pernah mempelajari itu dan dia juga tidak pernah tahu dalilnya dari Allah dan Rasulnya. Tapi kemudian ia berbicara dengan dugaan, kayaknya gini deh, kayaknya gitu deh. Ini bahaya ya. Ini sangat berbahaya. Ya akhi, berhati-hatilah. Dalam masalah berbicara tentang agama itu harus wajib ekstra hati-hati. Karena agama ini masalahnya milik Allah. Kalau kita berbicara seenaknya dalam masalah agama ini, memangnya tidak akan ditagih oleh Allah, tidak akan ditanya oleh Allah. Berat, akhi.
Dalam surat Al-A'raf ayat 33 Allah menganggap berkata tanpa ilmu itu sumber berbagai macam dosa. Allah berfirman apa? Qul innama harrama rabbiyal fawahisha ma dhahara minha wa ma batan wal ithma wal baghya bighairil haqqi wa an tusyriku billahi ma lam yunazzil bihi sultana wa an taqulu 'ala Allahi ma la ta'lamun. Katakan, sesungguhnya yang diharamkan oleh Rabbku yang pertama fahisyah, yang tampak maupun yang tersembunyi. Dan dosa. Lihat, fahisyah naik ke dosa. Wal baghya bighairil haq naik lagi, berbuat zalim dengan tanpa hak. Wa an tusyriku billahi ma lam yunazil bihi sultana naik lagi yang keempat, kamu mempersekutukan Allah, syirik. Padahal syirik ini dosa paling besar, Pak. Tapi ternyata Allah tidak menutup ayat itu dengan syirik. Dengan apa Allah menutup? Wa an taqulu 'ala Allahi ma la ta'lamun. Itu kamu berkata atas Allah dengan tanpa ilmu. Loh, kok kenapa enggak syirik? Jawabnya, karena munculnya kesyirikan, munculnya kezaliman, munculnya kebid'ahan, munculnya berbagai macam penyimpangan akibat berkata tanpa ilmu. Munculnya kesyirikan, berkata tanpa ilmu. Antum kalau mengingkari orang-orang yang pergi ke dukun, ngomongnya apa? Ini cuma syariatnya doang kok. Iya, syariat siapa, Mas? Kalau ada orang yang bikin-bikin jimat, pakai jimat, selalu alasannya apa? Saya sih hatinya sama Allah. Nah, kalau hatinya ke Allah, ngapain harus pakai jimat? Selalu berkata tanpa ilmu, tanpa dalil, tanpa bukti dari Allah dan Rasulnya. Sehingga akhirnya muncul berbagai macam penyimpangan, munculnya Khawarij, munculnya apa? Syiah, munculnya apa lagi? Murji'ah, Mu'tazilah, dan kelompok-kelompok yang lainnya. Semua itu akibat berkata tanpa ilmu. Ya, maka hati-hati ya akhwat Islam. Kemudian kata beliau, dan berkata tanpa ilmu itu bentuknya macam-macam. Kata beliau, yashmulul qaul 'ala Allah fi dzatih. Yang pertama misalnya berbicara tentang zatnya Allah. Berbicara tentang zat Allah hanya dengan akal pikiran. Contohnya seperti orang-orang filsafat yang memikirkan zatnya Allah. Mereka berkata apa? Allah tidak di dalam alam, tidak di luar alam, tidak bersambung, tidak berpisah, tidak begini, tidak begitu. Ngomong pakai akal. Wa yashmalu 'ala Allah fi asma'i wa yashmal qaul 'ala Allah. Yang kedua apa? Ya, berbicara tentang Allah dalam nama-nama Allah tanpa ilmu. Ya. Contoh misalnya perkataan Mu'tazilah. Kata orang Mu'tazilah, nama Allah itu tidak mengandung sifat. Jadi Allah namanya Qawi, tapi tidak punya sifat kuat. Allah namanya Rahman, tapi tidak punya sifat rahmat. Sehingga mereka menetapkan nama, tapi meniadakan apa? Sifat. Mana dalilnya? Hanya dengan akal pikiran tanpa ada bukti dari Allah dan Rasulnya. Berkata tanpa ilmu. Wa yashmalu aidan man qala fi sifatillah ma la ya'lam. Juga mencakup orang yang berbicara tentang sifat Allah tanpa ilmu. Contohnya mereka yang menetapkan sebagian sifat tanpa sifat yang lain. Kata mereka, Allah punya sifat wajib, ada sifat boleh. Sifat wajib, sifat jaiz. Ini siapa yang mewajibkan, siapa yang membolehkan? Apa kata mereka? Akal. Menurut akal, Allah wajib punya sifat ini dan ini dan ini. Allah boleh punya sifat ini dan ini. Allah mustahil punya sifat ini dan ini. Loh, kok ente yang ngatur Allah? Yang lebih tahu tentang sifat Allah siapa? Allah. Kewajiban kamu imani dong semua yang Allah kabarkan tentang dirinya.
Ada apa kamu ketika Allah berfirman Ar-Rahmanu 'alal arsy istawa, Allah beristiwa di atas aras, kemudian kamu berkata dengan akal, mustahil Allah beristiwa di atas aras. Berarti Allah butuh aras dong, berarti Allah berada di tempat dong, berarti pakai akal. Jadi istiwa itu maknanya apa? Menguasai. Mana dalilnya dari perkataan para ahli bahasa bahwa istawa ala itu artinya menguasai? Tidak ada. Hanya sebatas hanya karena menganggap karena itu nggak sesuai dengan akal pikiran. Berarti berkata tanpa ilmu. Ya. Wa kadzalika yashmalul qaul 'ala Allah bila ilmin fi af'alih. Demikian pula berkata atas Allah dengan tanpa ilmu dalam perbuatan-perbuatan Allah. Ya. Dalam perbuatan-perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Ya, perbuatan Allah Subhanahu wa taala seperti halnya orang-orang Qadariyah yang mengatakan tidak mungkin Allah mentakdirkan keburukan. Yang menciptakan keburukan itu manusia, bukan Allah. Kita tanya dalilnya mana? Dari Allah dan Rasulnya. Tidak ada sama sekali. Orang Jabariyah mengatakan semua sudah takdir Allah. Jadi manusia itu tidak punya masyiah, tidak punya keinginan. Maka orang yang jatuh kepada dosa, ya udah itu udah takdir, nggak boleh disalahin. Ini berkata atas Allah dengan tanpa ilmu. Iya. Wa yashmalu aidan al-qaul 'ala Allah bila ilmin fi ahkamihi. Mencakup juga berkata atas Allah dalam hukum-hukumnya. Dengan mengatakan, oh ini halal, tanpa dalil. Oh ini haram, tanpa dalil. Membuat suatu macam ibadah sebatas menurut saya, tanpa dalil dari Allah dan Rasulnya. Ikhwata Islam, azani Allah wa iyyakum. Makanya akhi, ini hati-hati. Siapapun yang ingin berbicara tentang agama, wajib dia untuk berhati-hati. Siapapun yang berbicara tentang agama, sebelum ia berbicara, dia sudah mempelajari terlebih dahulu. Dalilnya dari Al-Qur'annya, dari hadisnya, dari perkataan ulamanya. Makanya kata para ulama, ajra'ukum 'alan nar ajra'ukum 'alal futya. Orang yang paling berani di antara kamu kepada api neraka itu orang yang paling berani berfatwa. Orang yang paling berani berfatwa berarti orang yang paling berani masuk neraka. Iya. Hati-hati ya akhwal Islam. Faedah selanjutnya, wa minha tahrimul fatwa bila ilm. Haramnya berfatwa dengan tanpa ilmu. Haram. Wa minha, faedah selanjutnya, dhalalu ahli ta'wil fi asma'illah wa sifatihi li'annahum qalu 'ala Allah bila ilm. Orang-orang yang mentakwil sifat-sifat Allah itu akibat berkata atas Allah dengan tanpa ilmu, sebagaimana sudah kita jelaskan tadi. Iya. Wa minha wujubu ta'zimillah. Wajib kita mengagungkan Allah. Siapa yang mengagungkan Allah pasti dia akan mengagungkan agamanya. Orang yang mengagungkan agama Allah tidak berani, tak akan pernah dia berani berkata dalam agama Allah dengan tanpa ilmu dari Allah Subhanahu wa taala. Takut dia, Pak. Iya. Baik, kita lanjutkan ayat selanjutnya. Ayat 170. Allah Ta'ala berfirman, wa idza qila lahum ittabi'u ma anzalallahu qalu bal nattabi'u ma alfayna 'alaihi aba'ana awalau kana aba'uhum la ya'qiluna syai'an wa la yahtadun.
Apabila dikatakan kepada mereka, ikuti apa yang Allah turunkan, mereka berkata, kami lebih mengikuti apa yang kami temukan dari bapak-bapak kami, dari nenek moyang kami. Ini jenis kayak ginian banyak nih Pak, di zaman ini. Ketika diajak kepada perintah Allah, diajak kepada aturan Allah, maka mereka lebih ridho dengan aturan nenek moyang. Subhanallah, ini orang-orang yang tidak sadar kalau dia itu makhluk Allah. Memang yang menciptakan dia nenek moyangnya apa? Memang yang ngasih rezeki dia itu nenek moyangnya apa? Yang menciptakan dia Allah, bahkan yang menciptakan nenek moyangnya ya Allah subhanahu wa ta'ala. Ada apa ketika dipanggil kepada Allah dan Rasulnya? Ayo kembali kepada Allah dan Rasulnya. Enggak. Kami lebih berbangga dengan budaya kami, dengan nenek moyang kami. Fala ilaha illallah. Orang-orang yang sombong kepada Allah. Wa idza qila lahum ittabi'u ma anzalallah. Apabila dikatakan kepada mereka, ikuti apa yang Allah turunkan, mereka berkata, kami lebih mengikuti apa yang kami temukan dari bapak-bapak kami, dari kakek-kakek kami dan nenek-nenek moyang kami. Lalu Allah mengatakan apa? Awalau kana aba'uhum la ya'qiluna syai'an wa la yahtadun. Apakah walaupun bapak-bapak kalian, nenek moyang kalian tidak berakal, maksudnya tidak masuk di akal keyakinan mereka itu, dan tidak pula mendapatkan hidayah dari Allah, tidak ada dalilnya dari Allah, tetap kalian ikuti juga? Karena memang terkadang dan seringnya begitu Pak. Kita lihat keyakinan nenek moyang itu gak ada dalilnya dari Al-Quran dan hadis. Bahkan terkadang sering gak masuk di akal Pak. Lihat Pak, ya, keyakinan nenek moyang yang berbau kesyirikan itu. Ya, bikin sesajen atau keyakinan adanya hari-hari sial, atau adanya keyakinan kalau nikah itu namanya harus dipas-pasin dulu, ya. Ini kalau nggak pas ini, wah bisa terjadi bencana ini, nanti bakalan begini dan begitu. Dari mana Anda berkata? Apakah Anda dapat wahyu dari Allah? Tidak. Ya. Tapi ini kata nenek moyang, kata kakek-kakek kita terdahulu. La ilaha illallah. Ikhwatul Islam azani Allah wa iyyakum. Taib, dari ayat ini kata beliau kita ambil beberapa faidah. Min fawaidil ayah. Dhammu ta'assub bi ghairi hadin. Tercelaknya fanatik tanpa di atas dasar hidayah. Tercelaknya fanatik tanpa di atas dasar apa? Hidayah. Iya. Fanatik kepada bapak, keyakinan nenek moyang, fanatik kepada adat istiadat daerah, fanatik kepada suku, fanatik kepada organisasi, fanatik kepada individu tanpa di atas hidayah. Adapun kalau di atas hidayah jelas dalilnya dari Allah dan Rasulnya, nggak masalah. Karena fanatik kita hakikatnya kepada Allah dan Rasul, bukan kepada individunya atau organisasinya atau kelompok atau sukunya, bukan. Fanatiknya seorang muslim itu kepada Allah dan Rasul, Pak. Makanya Allah mengatakan apa? Ya ayyuhalladzina amanu la tuqaddimu baina yadayillahi wa rasulih, dalam surat Al-Hujurat ayat 1. Hai orang-orang yang beriman, jangan kamu mendahului Allah dan Rasulnya. Gak boleh. Gak boleh kita mendahului Allah dan Rasulnya dengan ucapan, dengan perbuatan, gak boleh. Dan tidak boleh kita mendahulukan pendapat siapapun di atas pendapat Allah dan Rasulnya, tidak boleh. Ya. Ini keyakinan kita umat Islam.
yang yakin betul kepada Allah bahwasanya kebenaran itu hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Maka ya akhi, tidak boleh kita fanatik. Fanatik kita hanya kepada Allah dan Rasulnya. Bukan kepada madhab, bukan. Bukan kepada individu ulama, bukan. Fanatik kita hanya kepada Allah dan Rasulnya. Parameter kita dalam menilai kebenaran Allah dan Rasulnya. Wa minha, faedah yang kedua, anna man ta'assaba li madhhabin ma'a mukhalafatid dalil fa fihi syabahun min haula. Bahwa orang yang fanatik madhab dan ia tahu atau telah sampai kepadanya dalil yang tidak sesuai dengan madhabnya, tapi dia tetap fanatik dengan madhabnya padahal sudah sampai kepadanya apa? Dalil yang kuat, maka ini menyerupai perbuatan mereka. Cuma kalau orang jahiliyah kan fanatiknya kepada nenek moyang. Kalau ini fanatiknya kepada apa? Madhab. Pokoknya kalau bukan madhab Syafi'i saya nggak mau. Seakan-akan kebenaran semuanya ada pada madhab Syafi'i. Padahal Imam Syafi'i nggak pernah mengklaim begitu, Pak. Imam Syafi'i nggak pernah mengatakan, kamu jangan keluar dari madhab saya ya. Apa pernah Imam Syafi'i berkata begitu? Justru Imam Syafi'i mengatakan apa? Idza wajadtum fi kitabi ma yukhalifu qaular rasul fal qaulu ma qalahu rasul. Jika kalian mendapatkan dalam buku saya ini pendapat saya yang tidak sesuai dengan sabda Rasulullah, yang kalian ambil itu sabda Rasulullah. Wadribu qaulil haid, dan buang jauh-jauh pendapat saya. Itu yang dididik oleh Imam Syafi'i. Gak ada satupun ulama madhab yang mewajibkan kamu harus ngikutin pendapat saya, gak boleh keluar. Mana ada? Seluruh ulama madhab sepakat bahwa kita semua wajib mengikuti Allah dan Rasulnya. Makanya kata Imam Syafi'i apa? Idza sahhal hadits fahuwa madhabi. Apabila hadis itu telah sahih, itulah madhabku. Iya. Imam Ahmad mengatakan, la tuqallidu Syafi'i wala Malik wala Thawri wala Al-Auza'i walakin khudh min haitsu akhadhu. Kamu jangan taklid buta kepada Malik, kepada Syafi'i, kepada Sufyan Ats-Tsauri, kepada Auza'i, tapi ambillah dari mana mereka mengambil. Itu yang diajarkan oleh imam-imam kita, Pak. Ya. Wa minha, faedah selanjutnya. Wa minha annahu la yajibul inqiyad illa lima anzalallah minal kitabi wal hikmah. Bahwa tidak wajib kita tunduk kepada siapapun kecuali kepada Allah dan Rasulnya saja. Iya. Ketundukan kita yang total, yang sempurna hanya kepada Allah dan Rasulnya. Hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, ya akhal Islam. Wa minha, faidah selanjutnya. Bayan inad haula'il mustakbirin alladzina idza qila lahum ittabi'u ma anzalallah qalu bal nattabi'u ma alfaina alaihi aba'ana duna an yuqimu burhanan ala sihhati. Penjelasan bahwa orang-orang yang sombong itu biasanya ngeyel dan menentang mereka. Apabila dikatakan kepada mereka, ikuti apa yang Allah turunkan, apa kata mereka? Kami lebih mengikuti apa yang kami temukan dari nenek moyang kami. Ketika diminta, mana dalilnya bahwa kita wajib mengikuti nenek moyang? Mana keterangannya dari Allah Subhanahu wa ta'ala? Apakah ada Allah memerintahkan kita untuk fanatik kepada nenek moyang? Tidak ada. Makanya ya akhi, kita katakan kepada orang-orang yang ada di zaman sekarang yang begitu bangga dengan adat istiadatnya. Ya akhi, adat istiadat itu yang membuat siapa? Oh, nenek moyang. Nenek moyangmu yang menciptakan siapa? Allah. Yang memberi nikmat kamu dan nenek moyang kamu siapa? Allah. Lalu kenapa kamu lebih menaati nenek moyangmu daripada kepada Allah Subhanahu wa ta'ala? Betapa sombongnya kamu hai manusia kepada Rabbmu. Ya.
Akhwal Islam azani Allah wa iyyakum. Wa minha faidah selanjutnya anna kulla man khalafa al-haqqa wa ma anzalallahu falaysa bi'aqil wa laysa indahu hudan. Setiap orang yang menyelisihi kebenaran dan menyelisihi apa yang Allah turunkan dari Al-Quran dan hadis, biasanya akibat tidak mau menggunakan akal pikirannya. Dan dia pasti tidak di atas petunjuk, pasti itu Pak. Makanya Allah mengatakan dalam ayat tersebut, awalau kana aba'uhum la ya'qiluna syai'an wa la yahtadun. Apakah walaupun bapak-bapak kamu, nenek moyang kamu tidak menggunakan akal pikirannya, tidak pula mendapatkan hidayah dari Allah, tetap kalian ikuti juga. Masya Allah. Makanya Pak, orang yang menggunakan akal pikirannya dengan jernih, dia akan tahu Pak, kebenaran Islam dan kebenaran apa yang dibawa oleh Rasulullah SAW. Orang yang tidak mau mengikuti Allah dan Rasulnya sudah dipastikan tidak menggunakan akal pikiran dia. Dia hanya mengikuti hawa nafsu saja, mengikuti syahwat saja. Nasallallahu salamata wal afiyah. Na'udzubillah min dzalik. Ya, jangan sampai kita termasuk orang-orang seperti itu ya akhi. Ya. Kemudian Allah berfirman di ayat 171. Wa mathalul ladzina kafaru kamathalil ladzi yan'iku bima la yasma'u illa du'aan wa nidaa. Summum bukmun umyun fahum la ya'qilun. Dan perumpamaan di sini Allah memberikan perumpamaan, Pak. Dan perumpamaan orang kafir itu, di sini Allah ingin memberikan perumpamaan orang kafir itu kayak gimana sih? Seperti orang yang yan'iku. Apa yan'iku itu? Kata Syekh Utsaimin, ay kamatsalir ra'i alladzi yunadi. Ya. Seperti penggembala yang memanggil binatang-binatang ternak yang digembalanya. Bima la yasma'u illa du'a wa nidaa. Dengan di mana binatang ternak itu sebatas mendengar suara saja tanpa paham. Coba kalau antum lagi bersama antum punya ternak ayam atau ternak sapi atau ternak kambing. Kemudian ya ayamnya lari. Terus antum bilang ke ayam, jangan lari, sini. Kira-kira paham nggak Pak? Nggak paham. Antum ngatur kambing-kambing antum, kamu di sini ya, kamu di sini ya. Kamu jangan berak sembarangan ya. Mana paham? Nggak paham. Nah di sini Allah memberikan perumpamaannya seperti itu Pak. Seperti penggembala yang berbicara kepada apa? Yang memanggil binatang-binatang ternaknya, sementara binatang ternak itu hanya mendengar panggilan tanpa memahami sama sekali. Sama halnya dibacakan ayat-ayat Allah cuma dengerin doang, gak paham. Walaupun paham, tetap saja Allah tutup mata hatinya sehingga dia tidak mau mengikutinya. Ikhwata Islam azani Allah wa iyyakum. Maka Allah mengatakan summun bukmun umyun. Ya. Mereka itu tuli, bisu, buta. Maksudnya tuli di sini telinganya yang torek, bukan. Tapi telinga hatinya, Pak. Ya. Bukmun, bisu, maksudnya nggak bisa ngomong, bisa. Tapi tidak mau berbicara kebenaran. Umyun, buta, maksudnya apa? Buta matanya, bukan, buta hatinya. Bayangkan, kalau telinganya sudah ditutup oleh Allah, matanya sudah ditutup oleh Allah sehingga tidak bisa mendengar, tidak bisa melihat kebenaran, khalas Pak.
Apa yang bisa diharapkan dari kehidupan ini? Dia pasti akan berpaling dari panggilan Allah dan Rasul-Nya. Ya. Fahum la ya'qilun. Kata Allah, dan mereka tidak berakal. Artinya tidak mau menggunakan akal pikirannya untuk memikirkan tentang kebenaran yang Allah turunkan kepada Rasul-Nya. Untuk memikirkan siapa Rabb-Nya dan apa hak-haknya. Untuk memikirkan tentang tujuan hidupnya, kemana dia akan pergi. Tak pernah ia berpikir tentang persiapan menuju kematiannya. Iya. Tak pernah ia memikirkan bagaimana saya bisa masuk surga, bagaimana saya bisa lari dari neraka. Yang dia pikirkan cuma apa? Makanan. Yang dia pikirkan cuma apa? Duit, fulus, kedudukan. Seakan-akan dia menganggap hidup akan selama-lamanya di dunia. Dan setan kemudian terus membuat mereka itu tersesat jalan. Ya. Na'udzubillah, nas'alullah salamata wal afiyah ya akhal Islam. Di antara faedah ayat ini, kata Syekh Utsaimin rahimahullah, min fawaidil ayah anna haula'i fi ittiba'i abaihim mithlul bahaim allati tastajibu lin-na'ik wa hiya la tasma'u illa sautan du'aan wa nidaan la tasma'u syai'an ta'qiluh wa ta'rifu faidatah wa madarratu mukhalafatih. Bahwa mereka yang fanatik sama nenek moyang itu seperti binatang ternak yang mendengar panggilan penggembala dan dia tidak paham apa yang dimaksud dan diucapkan si penggembala tersebut, hanya mendengar suara saja. Dan memang benar, Pak. Antum lihat ya, Pak, orang-orang yang begitu fanatik dengan keyakinan nenek moyang, dia sendiri tidak paham maksudnya ini apa sih, faidahnya ini apa sih, dalilnya apa sih. Ya pokoknya kata nenek moyang udah begini, gimana lagi. Iya. Nanti kalau saya menyelisih nenek moyang bisa kualat nanti. Oh, ditakut-takuti setan. Ya, berapa banyak keyakinan-keyakinan seperti yang saya sebutkan tadi. Menyimpan sesajen di mana? Kenapa harus menyimpan sesajen? Oh, supaya menolak bala. Kita katakan bala dari apa? Dari bencana. Kamu berikan sesajen ke siapa? Ya, ke penunggu pohon. Mana buktinya? Ya kata nenek moyang begitu. Loh, kok kata nenek moyang? Nenek moyangmu dalilnya mana? Udahlah, nenek moyang kita itu lebih banyak makan garam. Mereka jauh lebih paham dari kita. Masya Allah. Ya akhi, dikembangkan akal pikiran Anda. Kenapa kamu tidak berkata seperti itu kepada penciptamu? Kalau kita berkata itu kepada Allah, udahlah kata Allah gini, gimana lagi? Gak masalah. Karena Allah jelas ilmunya meliputi segala sesuatu. Allah mengetahui apa yang kita tidak tahu. Sedangkan nenek moyang ya sama dengan kita, apa bedanya? Bahkan bisa jadi kamu lebih pintar dari nenek moyang kamu loh. Nenek moyang kamu cuma lulusan SD, kamu Masya Allah udah profesor masih aja ngikut nenek moyang. Dikemanain itu? Ya. Gunakan akal pikiranmu itu untuk memahami siapa pencipta langit dan bumi, siapa yang harus kita taati benar-benar. Aneh, Pak. Orang yang gelarnya doktor ternyata masih tetap aja ridho dengan nenek moyang. Dikemanain doktornya ini? Apalagi kalau sudah menganggap profesor. Bahkan mungkin nenek moyangnya nggak sampai profesor, nggak sampai doktor. Iya, belajar pun nggak pernah. La ilaha illallah. Nah inilah Pak, keadaannya seperti itu. Hakikatnya mereka itu tidak menggunakan akal pikiran. Hanya sebatas ya hawa nafsu saja sebetulnya.
Ikhwata Islam azani Allah wa iyyakum. Wa minha faedah yang kedua. Anna haula'i qad taba'a Allahu ala qulubihim. Bahwa mereka itu sudah dikunci mati hatinya itu. Ini sebabnya itu. Yang menyebabkan mereka tidak bisa berfikir dengan benar. Tidak pernah bisa mendengarkan ayat-ayat Allah. Kenapa? Akibat perbuatan mereka. Allah kunci mati hatinya itu. Fala yasma'una ma yad'una ilaihi min haqqin. Sehingga mereka tidak bisa mendengar kebenaran lagi. Wala yaquluna bih, mereka pun tidak mau berkata dengan kebenaran lagi. Iya. Summum bukmun umyun fahum la ya'qilun. Wa minha faedah selanjutnya, anna liha ulai amsalan yad'una bid'awal jahiliyah. Di zaman ini ada orang-orang yang jenisnya kayak gini nih Pak, kata beliau. Iya. Kaulaika alladzina yad'una ilal qaumiyah. Mereka seperti mereka yang menyeru kepada fanatik kesukuan. Ya. Fa inna mislahum kamithli alladhi yan'iku bima la yasma'u illa du'a wa nidaa. Sama keadaannya seperti mereka itu, seperti zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fanatik dengan adat istiadat nenek moyang. Allahul musta'an. Yes, siapapun muslim yang betul-betul mengislamkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala, pasti Allah akan berikan cahaya pada akal pikirannya, Pak. Iya. Allahu a'lam. Baik, kita lanjutkan ayat selanjutnya, ayat 172. Lalu Allah Ta'ala berfirman, Ya ayyuhalladzina amanu kulu min tayyibati ma razaqnakum washkuru lillahi in kuntum iyyahu ta'budun. Hai orang-orang yang beriman, panggilan untuk kita yang merasa diri kita beriman. Allah kalau sudah mengatakan hai orang-orang yang beriman, pasti isinya kalau enggak perintah atau larangan. Pasti itu. Kenapa sih? Allah kalau memanggil orang beriman pasti isinya perintah dan larangan. Karena hanya orang yang beriman yang mau patuh. Orang yang enggak beriman enggak mau patuh. Maka Allah Subhanahu wa taala memberikan isyarat seakan-akan bahwa konsekuensi iman itu adalah melaksanakan perintah, menjauhi larangan. Maka Allah memanggil, hai orang-orang yang beriman. Maka antum terpanggil enggak dengan panggilan ini? Kalau antum merasa saya bukan orang beriman, pokoknya enggak masuk ayat ini. Tapi kalau antum merasa saya beriman, langsung mendengar, ada apa ini? Saya dipanggil, saya beriman kepada Allah. Maka Allah berfirman, hai orang-orang yang beriman, kulu, makanlah, min thayyibati, dari sesuatu yang thayyib, apa itu yang halal, min ma razaqnakum, apa yang kami berikan rezeki kepada kalian. Makan, ya. Sesuatu yang thayyib, ay al-halal fi ainihi wa kasbih. Yang thayyib, yang halal ya pada bendanya dan pada cara usahanya. Halal. Makanlah dari sesuatu yang thayyib, apa yang kami rezekikan kepada kalian. Ya. Washkuru lillah, dan bersyukurlah kamu kepada Allah. In kuntum iyyahu ta'budun, jika kalian memang benar-benar hanya beribadah kepada Allah. Ya. Wahai orang-orang yang beriman, yang mengatakan saya hanya beribadah kepada Allah saja dan tidak beribadah kepada yang lainnya. Wahai orang-orang yang merasa seperti itu, makanlah sesuatu yang Allah halalkan dari rezeki. Jangan makan yang haram.
Ya. Akhal Islam azani Allah wa iyyakum. Dari ayat ini kita ambil faidah, kata Syekh Utsaimin rahimahullah, min fawaidil ayah fadilatul iman, keutamaan iman. Haitsu wajjaha Allahul khitab ilal mu'minin, di mana panggilan ini khusus untuk siapa? Orang-orang yang beriman saja. Ya. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Wa minha al-amru bil aqli min thayyibati ma razaqallah. Perintah makan dari rezeki yang halal. Ya, perintah makan dari rezeki yang apa? Yang halal. Dan ini hukumnya apa? Wajib. Bukan sunnah, bukan. Karena memakan yang haram itu ya tidak boleh, haram. Maka dari itu setiap kita sebelum memakan makanan pastikan dulu kehalalannya. Kalau masih ragu nih, kata orang katanya mengandung gelatin babi, jangan dimakan dulu. Karena Rasulullah menyuruh kita untuk meninggalkan segala sesuatu yang sifatnya apa? Syubhat. Meninggalkan syubhat itu termasuk wara'. Termasuk apa? Wara'. Aminha, faedah selanjutnya, annal khaba'ith la yukal minha. Segala sesuatu yang buruk itu tidak boleh dimakan. Ya. Yang buruk itu yang bisa menimbulkan mudarat, Pak. Makanan-makanan yang enak tapi mudarat ya jangan dimakanlah. Habis enak Ustaz, tapi mudarat buat kamu gimana? Ya. Dan kamu sudah tahu kalau itu bahaya untuk penyakitmu itu. Udah punya penyakit kayak gitu masih aja. Ya, tetap enggak boleh. Ya. Wa minna faedah selanjutnya anna ma yahsulu alaihil mar'u min ma'kulin fa innahu min rizqillah. Wa segala makanan yang kita dapatkan itu rezeki dari Allah. Ya. Semua rezeki dari Allah, bukan dari siapa-siapa. Wa minha taujihul mar'i ila talabir rizqi minallah. Ayat ini menunjukkan juga Pak agar kita minta rezeki itu kepada siapa? Kepada Allah saja. Karena Allah yang bisa memberikan rezeki, siapapun manusia tidak bisa memberikan rezeki. Wa minha wujubu syukrillah. Ayat ini menunjukkan wajibnya bersyukur kepada Allah. Wajib. Dan Ibnu Qayyim mengatakan syukur itu ada 3 rukun. Rukun yang pertama, meyakini bahwa nikmat ini berasal dari Allah. Yang kedua, berucap dengan lisan memuji Allah. Yang ketiga, menggunakan nikmat itu dalam keridhaan Allah. 3 rukun. Wa minha anna syukra min tahqiqil ibadah. Bahwa syukur itu adalah merealisasikan ibadah. Jadi syukur itu termasuk mewujudkan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa minha faedah selanjutnya wujubul ikhlas lillah fil ibadah. Wajibnya mengikhlaskan ibadah hanya kepada Allah saja. Tidak kepada yang lainnya. Allahu a'lam. Isya sudah masuk belum? Belum? Oh belum. Baik, kita lanjutkan. Di antara faedah selanjutnya, wa minha itsbatu rahmatillah bi ibadihi min wajhain. Penetapan rahmat Allah kepada hamba-hambanya dari 2 sisi. Penetapan rahmat Allah kepada hamba-hambanya dari 2 sisi. Awalan, yang pertama, min amrihi iyahum bil aqli minat thayyibat. Itu diperintahkan memakan sesuatu yang thayyib. Mi'anna bidzalika hifdhan li sihatihim. Karena sesuatu yang thayyib itu, Pak, menyehatkan. Beda dengan sesuatu yang sifatnya haram. Itu pasti bahaya. Semua yang Allah larang dari makanan pasti bahaya. Makanya kalau antum memakan makanan yang antum tahu makanan ini misalnya mengandung
pewarna yang bisa menimbulkan bahaya, ya, dengan takaran yang berlebihan misalnya, jangan dimakan. Maka segala sesuatu yang sifatnya mengandung bahaya untuk tubuh jangan dimakan. Iya. Kenapa? Karena yang bahaya itu diharamkan dalam syariat. Maka kita penting memakan makanan itu yang benar-benar thayyib gitu loh, Pak. Yang benar-benar halal. Iya. Sisi yang kedua apa? Min qauli ta'ala mimma ma razaqnakum. Itu apa yang Allah berikan rezeki kepada kalian, dan rezeki itu termasuk rahmat dari Allah. Iya. Wa minha ar-rad 'alal jabariyah. Ayat ini membantah kaum Jabariyah, Pak. Kaum Jabariyah ini mengatakan ya bahwa manusia itu seperti jarum jam. Sementara Allah mengatakan apa? Makanlah. Sementara makan itu mengharuskan kita apa? Usaha. Kalau orang Jabriyah mengatakan apa? Kalau Allah takdirkan kaya ya kaya. Saya nggak perlu usaha. Makanya orang Jabriyah itu pemalas, Pak. Mau cari duit nggak mau, dengan alasan apa? Semua sudah ditakdirkan. Kalau sakit nggak mau berobat, alasannya apa? Udah takdir, kalau Allah takdirkan sembuh ya sembuh. Tapi gilirannya pas mereka lapar nggak pernah dia bilang gitu. Iya, pas lapar baru cari makan. Kenapa dia nggak berkata, udah kamu nggak usah cari makan. Kalau Allah takdirkan kenyang ya kenyang. Iya, kan semua sudah takdir. Maka kalau dia berkata, ya masa saya diem aja nggak makan? Ya udah, sama ini juga, apa bedanya? Masa kamu diem aja nggak cari rezeki? Wajib kita cari rezeki. Ya, nggak bisa kita mengatakan, udah takdir Allah Subhanahu Wa Taala. Nggak bisa. Allahu alam, semoga kita termasuk orang-orang yang bisa mengamalkan ayat ini ya akhal Islam dalam kehidupan kita. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.